Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman proktor, besok kita akan melakukan simulasi. Pastikan teman-teman pantau web ANBK masing-masing karena Pusmenjar pasti merilis informasi terbaru di sini terkait pelaksanaan simulasi besok. Berikutnya, teman-teman harus sudah mendownload aplikasi NBK-nya dari web ANBK ini ya. Di bagian download berkas, kemudian klik Proctor and Client Browser ini. Klik, lalu silakan klik yang Proctor Browser Online ini. Kita bicara yang online saja. Klik Proctor Browser Online atau pilih aplikasi Proctor Browser Online yang 32 bit atau yang 64 bit. Ini sesuaikan dengan perangkat teman-teman sebagai proktor, dengan komputer atau laptop teman-teman ya di sekolah. Anggap sudah kita download. Oke, sudah di-download. Kemudian, teman-teman juga harus mendownload aplikasi Exam Browser Client. Ini untuk anak-anak, untuk peserta NBK-nya. Ya, yang 64 bit atau yang 32 bit. Tinggal kita sesuaikan saja. Oke. Anggap sampai sini kerjanya sudah selesai. Kita anggap sudah selesai kerjanya, ya. Sudah kita download. Nanti kita akan jalankan aplikasi Proctor Browser yang sudah kita download tadi ini di laptop atau di perangkatnya Proctor, di komputernya Proctor, karena teman-teman besok akan menjalankan aplikasi ini. Sedangkan yang ini, aplikasi Exam Browser ini, besok teman-teman harus sudah install. Kalau sekarang sudah ready ya lebih baik, ya paling lama besok lah kan, harus sudah diinstal di komputer klien. Kalau teman-teman di sekolah punya komputer kliennya atau laptopnya ada 5, maka masing-masing laptop itu sudah diinstal ini. Sudah diinstal Exam Browser Client ini. Sesuaikan dengan OS-nya saja, operating systemnya. Ada yang 64 bit atau 32 bit. Oke, kita anggap selesai juga. Kita anggap selesai sampai di sini. Baik. Teman-teman, kembali ke Proctor Browser, ke aplikasi teman-teman. Kita anggap sudah diinstal dan tampilannya seperti ini. Ya. Sudah tinggal klik run saja ya. Ini aplikasi Proctor Browser Online ya. Tinggal klik run saja. Klik run. Kemudian tampilannya ini. CBT Sync login. Di sini ada username, ada password. Ini punya teman-teman. Ingat, ini punya teman-teman sebagai proktor. Ya, yang menjalankan besok teman-teman proktor. Khusus yang online, full online. Ini username dan password ini kita peroleh dari web ANBK tadi. Ya, di bagian mana? Di sini teman-teman. Di bagian simulasi SD ini. Silakan klik simulasi SD, kemudian pilih yang komputer proktor ini. Klik komputer proktor. Inilah username-nya besok teman-teman. Ini username-nya, kemudian password-nya di sini teman-teman. Oh, sekarang belum muncul. Ya, besok akan muncul di sini password-nya. Ingat, sekarang belum muncul. Ini jadi username dan password-nya di sini. Ya, kita input di mana? Kita ketikkan di sini. Username dan password. Kalau sudah, kita klik submit. Oke, kita klik submit. Oke, sampai di sini dulu. Sampai di sini dulu. Ini punya Proctor, aplikasinya Proctor. Oke, ini aplikasinya Proctor. Kita klik submit. Setelah disubmit, lanjut ke tampilan dashboard. Tampilan dashboardnya seperti ini teman-teman. Teman-teman, ini kan tampilan dashboard yang lama, katakanlah lama. Besok, barangkali ada tampilan ya sedikit perubahan, itu wajar ya, aplikasinya setiap ada berubah itu biasa. Ini karena tampilan lama. Oke. Ada beranda, status tes, status peserta, daftar peserta, kelompok tes, daftar login peserta, dan seterusnya lah, dan seterusnya. Oke, lanjut. Ini ada keterangan sedikit. Jadi beranda itu untuk menampilkan informasi nama. Kemudian status tes itu untuk melakukan rilis token dan seterusnya dengan cara menekan tombol refresh. Kemudian status peserta. Status peserta itu untuk menampilkan status peserta tes
apakah sudah selesai atau sedang mengerjakan. Kemudian daftar tes, menu daftar tes ini adalah untuk melihat jumlah peserta yang terdaftar mengikuti tes. Kemudian kelompok tes ini, menu kelompok tes ini untuk mengaktifkan peserta tes agar bisa melakukan login dengan cara klik assign all, kemudian klik save change. Lalu daftar login peserta ini adalah menampilkan jumlah peserta tes yang sudah berhasil melakukan login, ya. Kemudian request reset peserta yang ini gunanya untuk melakukan reset login peserta berdasarkan request reset peserta yang dilakukan oleh peserta. Oke, kita anggap selesai. Kita lanjut supaya tidak terlalu lama. Kita masuk ke menu yang status tes, ya. Di sini ada token. Nanti kalau tidak muncul diklik saja ini, refresh. Kemudian daftar tes, kalau untuk simulasi biasanya otomatis, ya. Kelompok tes juga masih otomatis karena simulasi, kemudian klik simpan. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini kita anggap selesai, gampang. Kita lanjutkan ke menu berikutnya, status peserta. Ini untuk melihat apakah di menu status peserta ini nanti teman-teman bisa pantau apakah peserta 01 sudah selesai atau tes sedang dikerjakan. Itu gunanya. Oke, selanjutnya ada menu daftar peserta. Ya, ini daftar peserta, berapa jumlahnya yang ikut, ya. Tidak ada masalah di sini, tidak ada masalah di menu ini. Kita lanjut saja ke menu berikutnya, ke kelompok tes. Kalau ini baru penting. Kelompok tes ini penting, ya. Saya ambil yang ini saja. Kelompok tes ini penting, teman-teman. Kenapa penting? Teman-teman harus mengaktifkan peserta terlebih dahulu, baru mereka bisa login, ya. Baru mereka bisa login. Silakan klik kelompok tes, lalu klik yang tulisan ini, assign all ini, assign all artinya aktifkan semua, dan jangan lupa terakhir yang langkah ketiganya klik save change atau simpan perubahan. Saya ulangi, teman-teman klik kelompok tes, kemudian klik assign all, kemudian save change, klik save change. Setelah itu barulah teman-teman minta peserta ANBK untuk login. Kenapa? Karena mereka sudah aktif. Jadi kalau belum teman-teman lakukan yang ini, mereka tidak akan bisa login. Itu. Oke, kita anggap selesai sampai sini. Kita ke menu berikutnya. Oke, di sini ada daftar login peserta. Tidak ada masalah ini. Ya, tidak ada masalah. Tadi sudah kita sampaikan daftar login peserta itu apa. Kemudian yang penting lagi inilah. Ini yang penting ini penting. Request ke menu berikutnya, ya, ke request reset peserta, request reset login peserta. Teman-teman, nanti ketika peserta itu mengalami trouble atau error, mereka biasanya klik reset peserta. Kalau bahasa saya, reset peserta minta tolong lah. Minta tolongnya kemana? Ya ke proktor, gitu kan. Error mereka. Maka ketika mereka klik reset peserta di komputer mereka, data mereka akan muncul di sini, di bagian ini, ya, di bagian menu request reset login peserta. Mereka akan tampil di sini, teman-teman. Yang peserta yang minta tolong itu akan tampil di sini. Jadi kalau di bagian ini ada yang seperti ini, itu artinya mereka minta tolong. Bagaimana cara menolongnya? Teman-teman klik aja, klik kasih tanda centang, kemudian klik reset peserta. Klik reset peserta. Setelah kita klik reset peserta, maka ini akan hilang ini. Kosong lagi. Berarti nggak ada lagi yang minta tolong. Kira-kira begitu. Setelah kita klik reset peserta dan ini sudah hilang, maka teman-teman minta peserta yang mengalami trouble tadi untuk login kembali. Ya, seperti itu. Oke. Sampai di situ rasanya yang paling yang sangat-sangat penting lah. Selebihnya tidak ada masalah. Selebihnya tidak ada masalah. Ini tombol logout keluar, tidak ada masalah. Oke, ini pekerjaan proktor, pekerjaan teman-teman besok menjalankan aplikasi ini. Tampilannya kira-kira seperti ini, kurang lebihnya, ya, kurang lebih. Nanti kalaupun ada yang berbeda, yaitu biasa. Karena tadi sudah saya sampaikan ini tampilan proktor browser yang sudah lewat-lewat, yang sudah lama, ya. Nanti mungkin ada sedikit perbedaan-perbedaan itu. Tidak masalah. Ada petunjuknya nanti di web ANBK. Oke, sekarang kita ke
aplikasi exam browser punya si peserta, ya, punya si peserta. Teman-teman, kita anggap teman-teman sudah siap, ya, sudah ready menginstal aplikasi exam browser di komputer klien masing-masing, ya. Ya, sudah sampai di sinilah. Anggap saja sudah begini tampilannya. Tinggal kita klik run, ya. Tinggal kita klik run. Klik run. Setelah klik run, nanti sudah ready-nya seperti ini kira-kira tampilannya. Bentar ya. Tampilannya seperti ini. Ya, anggap seperti ini. Ini sudah ready ini. Sudah siap untuk login, ya. Besok teman-teman harus persiapkan komputer klien tuh seperti ini. Ya, sudah ready. Baik, selamat datang. Silakan login dengan menggunakan username dan password yang Anda miliki. Jadi, peserta harus menginput username dan password. Ini dapat dari mana? Ini mereka dapatkan dari kita, dari Proctor. Kita yang memberikan, kita yang mencetak. Proctor dapat dari mana? Dari web ANBK. Di bagian mana? Di bagian ini, teman-teman. Di bagian simulasi SD ini dan bagian yang ini, data peserta. Klik saja data peserta. Baik, tunggu sebentar teman-teman. Data peserta, muncul cetak kartu login. Ini untuk simulasi ya, khusus simulasi. Kartu login khusus simulasi. Ini tinggal kita klik cetak saja. Saya klik cetak. Baik. Iya, muncul, tampil dia kartu login untuk simulasi teman-teman. Nama pesertanya peserta 01 sampai peserta 30. Silakan teman-teman cetak, digunting dan bagikan ke mereka besok teman-teman ya. Oke, kita kembali ke sini. Maka anak-anak itu peserta menginput atau mengetikkan username-nya dan password-nya. Setelah itu minta mereka klik login. Ya, kita login. Oke, tampilan berikutnya seperti ini teman-teman ya. Seperti ini teman-teman, konfirmasi data peserta, kode NIK dan seterusnya, nama peserta dan seterusnya, jenis kelamin, ya dan seterusnya. Di bagian ini teman-teman, nama peserta minta mereka mengetikkan ya. Misalnya namanya Budi lah, umpamanya Budi. Kemudian sekalian melatih mereka, Kemudian tanggal lahir kita pilih asal aja. Tapi mereka besok bagusnya yang sebenarnya juga boleh kan sekalian berlatih. Tahunnya sembarang saja tahunnya. Oke, sudah sampai sini. Kemudian yang ini bawahnya token, ketikkan token, klikkan di sini. Mana tokennya? Ini di sini. Nah, ini teman-teman ya. Tokennya. Mereka besok ya tentu harus dipandu ya. Minta mengetikkan tokennya di sini. Saya ketik J, maaf, huruf besar ya, J X QNIP. Oke, setelah di input kemudian klik submit. Oke, klik submit. Kita tunggu sebentar teman-teman ya. Kita tunggu sebentar. Baik. Kemudian muncul konfirmasi tes. Ini tidak ada, hanya dibaca saja. Kemudian klik tombol mulai. Baik, tombol mulai. Ya, teman-teman, masuk ke tampilan soal. Masuk ke tampilan soal. Ada juga yang bertanya kemarin, meminta, Pak, minta link untuk soalnya. Baik, teman-teman, perlu kami jelaskan, ya. Nanti ketika aplikasi ini dijalankan, aplikasi exam browser itu mereka jalankan, mereka sudah login, maka akan muncul soal, tampilan soal. Disitulah mereka mengerjakan soal. Jadi tidak ada linknya sebenarnya, begitu, ya. Baik, soal nomor 1, ini ukuran font, nggak ada masalah. Ini informasi soal juga nggak ada masalah. Terkait soal ini seperti apa cara mengerjakan dan seterusnya nggak ada masalah. Ini waktu, ini daftar soal ya, daftar soal. Oke, ini ada tombol soal sebelumnya. Ini ada ragu-ragu kalau mereka soal 1 misalnya atau soal 2 masih ragu dengan jawabannya, silakan diklik, nggak apa-apa. Ini soal berikutnya, tombol soal berikutnya. Baik, coba saya klik daftar soal. Daftar soal. Teman-teman, ini kan hanya contoh ya aplikasi ini hanya contoh. Ini di web Pusmenjar ya. Makanya soalnya hanya 21. Besok soalnya itu kalau SD 30 soal, baik soal literasi maupun soal numerasi. Literasi jumlah soalnya 30,
Untuk numerasi juga 30, begitu. Kemudian teman-teman, nanti dari ke-30 soal itu, Pusmenjar membaginya ke dalam 3 stage. Jadi ada stage 1, stage 2, dan stage 3. Ya, artinya soal dari nomor 1 sampai nomor 10 ini itu stage 1 namanya. Kemudian soal nomor 11 sampai nomor 20 itu stage 2. Kemudian soal nomor 21 sampai 30 besok ya, itu stage 3. Begitu. Jadi nanti teman-teman, seandainya anak kita sudah selesai nomor 1, selesai nomor 2, selesai nomor 7 dan seterusnya sampai pada soal nomor 10 sudah selesai ya. Sudah selesai mereka dan mereka ingin melanjutkan ke nomor 11. Sebelum ke nomor 11 maka akan muncul konfirmasi seperti ini teman-teman. Tunggu sebentar ya. Akan muncul konfirmasi seperti ini. Ini. Akan muncul konfirmasi seperti ini, teman-teman. Saya perbesar, maaf. Ini. Konfirmasi pindah stage ya. Anda akan pindah ke stage berikutnya. Kalau kita yakin, klik, minta mereka klik centang kecil ini. Diklik, kemudian klik iya. Begitu. Artinya apa? Artinya begini teman-teman. Kalau anak-anak kita itu sudah masuk ke soal 11, itu berarti sudah masuk ke stage 2. Maka mereka tidak bisa lagi kembali ke nomor 10, ke nomor 9, ke 8, atau ke 1. Karena ini dianggap sudah selesai. Ini stage 1. Begitu. Levelnya sudah berbeda. Ya, tidak bisa mundur, maju bisa. Ya. Jadi perlu diperhatikan juga. Begitu juga seterusnya. Dari soal nomor 11 sampai nomor 20, seandainya ini sudah selesai mereka jawab, dan mereka ingin melanjutkan ke soal nomor 21, maka akan muncul lagi konfirmasi seperti ini. Konfirmasi pindah stage, pindah level, kira-kira seperti itu. Kalau sudah yakin, ya klik ini, tanda centang ini supaya muncul tanda centangnya, kemudian klik iya. Ya, setelah kita klik iya, maka kita tidak bisa lagi kembali ke nomor 20, nomor 19, 18 dan seterusnya. Karena kita sekarang sudah berada di stage 3. Begitu seterusnya, ya. Nanti setelah sampai nomor soal ke-30, maka ini berubah biasanya menjadi tombol selesai. Kira-kira seperti itu. Kemudian besok setelah selesai, maka akan ada lagi konfirmasi tes selesai ya, tes selesai ya. Sebentar. Tes selesai, mana dia? Tes selesai, konfirmasi tes selesai. Bentar. Ya, ini kira-kira. Kira-kira tampilan seperti ini nanti. Konfirmasi tes. Klik saja selesai. Karena sudah selesai ya. Sudah selesai. Begitu. Lalu besok akan dilanjutkan pengalaman simulasi kemarin dengan survei karakter. Namun survei karakter itu besok belum ada kalimatnya, kalimat pertanyaannya atau kalimat pernyataannya belum ada. Hanya klik asal saja mereka biasanya. Pilih iya atau tidak, setuju atau tidak setuju, hanya itu saja. Begitu. Baik teman-teman, kalau sudah selesai, maka mereka besok kita minta untuk klik tombol selesai, kemudian klik tombol kembali ke halaman login, begitu. Ya, sampai sini kita anggap selesai. Mereka mengerjakan soal di exam browser ini. Kita anggap selesai. Baik teman-teman, gambaran umum seperti itu. Langkah kerja teman-teman besok di sekolah masing-masing, khususnya buat teman-teman yang moda full online. Kemudian perlu kami sampaikan juga teman-teman, karena masih ada yang bertanya terkait sinkronisasi. Jadi teman-teman, pelaksanaan ANBK ini ya ada dua moda. Satu, moda full online atau istilah lainnya daring. Kemudian ada moda semi online atau semi daring.
Jika teman-teman sekolahnya melaksanakan ANBK modanya semi online, maka teman-teman harus melakukan sinkronisasi. Itu ya, proses sinkronisasi data. Namun, jika teman-teman modanya full online, moda daring, maka teman-teman tidak perlu sinkronisasi. Itu perlu di-clearkan lah mungkin, karena masih ada juga kan yang ragu terkait sinkronisasi ini kapan kami sinkronisasi, padahal sekolahnya modanya moda online. Jadi kalau online tidak perlu sinkronisasi. Kira-kira seperti itu. Baik teman-teman, itulah tadi gambaran umum langkah kerja proktor khusus yang full online. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.